wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu mengenai model-model pembelajaran yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Vita Dwi Agustin dengan NPM 2013 04 10 60. Saya Vera Rolinda, NPM 2013 04 10 52. Nama saya Nisa Aulia Antonia dengan NPM 2013 04 1002. Nama saya Dini Ananda Devi dengan NPM 2013 04 106. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa dalam dunia pendidikan, proses belajar dan pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah saja? Lazimnya, kita dapat menyebutnya dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah tempat bagi seorang anak mendapatkan pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dalam keluarga atau yang disebut dengan informal, di sekolah yang disebut formal, dan dalam masyarakat yang disebut non-formal. Nah, seseorang dikatakan belajar apabila di dalam dirinya terjadi aktivitas yang mengakibatkan perubahan perilaku dan dapat diamati relatif lama. Dalam proses belajar, seorang siswa diupayakan agar terlibat secara aktif guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal tersebut, dibutuhkan bantuan dari seorang guru untuk mendorong dan memotivasi siswa agar mereka dalam proses belajar dapat terlibat secara totalitas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian tahap-tahap kegiatan pembelajaran, adapun lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Rangke Altobing dan kawan-kawan dalam bukunya halaman 5 tahun 1990 mengidentifikasikan ada 5 karakteristik suatu model pembelajaran yang baik. Yang pertama yakni ada prosedur ilmiah. Jadi, dalam suatu model pembelajaran harus terdapat prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik, atau memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, adanya spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Jadi, model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci terhadap penampilan peserta didik. Yang ketiga, terdapat spesifikasi lingkungan belajar. Jadi, suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas mengenai kondisi lingkungan di mana tanggapan peserta didik diobservasi. Yang keempat, terdapat kriteria penampilan. Jadi, suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari peserta didik. Model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Yang kelima, yaitu terdapat cara-cara pelaksanaannya, yaitu suatu model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan bagaimana reaksi peserta didik dan interaksinya dengan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik menurut Brunch and Weil. Brunch and Weil mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, sintaksis. Suatu model pembelajaran memiliki sintaksis atau urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan frase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dalam praktiknya. Misalnya bagaimana memulai pelajaran. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial menggambarkan bentuk kerja sama guru peserta didik dalam pembelajaran atau peran-peran guru dan peserta didik dan hubungannya satu sama lain, dan jenis-jenis aturan yang harus diterapkan. Yang ketiga, prinsip reaksi. Prinsip reaksi menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau menilai peserta didik dan bagaimana menghadapi apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, sistem pendukung. Sistem pendukung menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung
keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana, misalnya alat dan bahan, kesiapan guru, serta kesiapan peserta didik. Yang kelima, dampak pembelajaran langsung dan iringan. Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkan para peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami oleh pelajar. Selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Menurut Trianto, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di samping itu pula, setiap model pembelajaran juga tahap sintaksis yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Sehingga model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri dan aspek model pembelajaran. Adapun suatu model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus. Yang pertama, rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Adapun ciri dari suatu model pembelajaran yang baik, yaitu adanya keikutsertaan siswa secara aktif dan kreatif yang akan membuat mereka mengalami pengembangan diri. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar siswa. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek model pembelajaran, yang mana menurut Johnson, suatu kualitas model pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek produk. Aspek proses sendiri mengacu apakah pembelajaran dapat menciptakan suatu kondisi yang menyenangkan atau joyful learning, yang mana siswa akan didorong untuk berpikir secara kreatif dan bersifat aktif dalam belajar. Sedangkan aspek produk mengacu apakah pembelajaran dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan dan kompetensi yang telah ditentukan. Dan sebelum melihat hasilnya, aspek proses harus sudah lebih dulu ditentukan apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama ada kooperatif atau cooperative learning, yang kedua pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah, dan yang keempat ada teams game tournament. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari masing-masing model pembelajaran. Yang pertama yaitu kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif, kompak, dan partisipatif, yaitu tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang, siswa heterogen, kemampuan gender karakter, ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa, atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Yang ketiga yaitu pelajaran berbasis masalah. Pelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran
yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Dalam usaha memecahkan masalah tersebut, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. Dan yang keempat yaitu TGT atau Teams Game Tournament, yaitu penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas setiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif, kompak, serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoh.